Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam kebersamaan untuk merayakan kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati dan jiwa, serta memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Sudah sepatutnya kita selaku umat muslim untuk tidak henti-hentinya mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Sudah sepatutnya pula kita selaku umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan di bulan suci yang penuh berkah ini. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pasti muncul pertanyaan di antara kita, apakah semua orang yang berpuasa pasti bertakwa? Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalimat tatakun di sini diawali dengan kata la'allakum. Menurut Al-Imam As-Suyuti, setiap ada keinginan besar yang ingin dicapai tapi diawali dengan kata la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu harus dicapai dengan sungguh-sungguh. Jadi, ketika Allah menutup ayat puasa dengan kalimat la'allakum, seolah-olah memberi kesan bahwa tidak semua orang yang berpuasa mendapat peningkatan ketakwaan kecuali orang-orang yang serius dalam berpuasanya. Karena itulah, untuk menunjukkan kesungguhan itu, terdapat 3 amalan yang diberikan oleh Nabi yang dikuatkan oleh beliau sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan untuk para nabi. 3 amalan tersebut terdiri dari 1. Meningkatkan sholat. Meningkatkan di sini berarti jumlah sholatnya itu meningkat dari yang awalnya hanya melaksanakan sholat fardu menjadi melaksanakan pula yang sunnah. Misalnya, melaksanakan sholat 12 rawatib. Sholat rawatib memperbaiki sholat fardu yang sudah kita kerjakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Di samping itu terdapat beberapa pula sholat sunnah seperti sholat duha, tahiyatul masjid, dan sholat tarawih. Yang kedua, bisa juga dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran, namun salah satunya itu dengan banyak membaca atau qiraah. Dilakukan dengan menyelesaikan 30 juz dalam 30 hari. Bisa menyelesaikan 1 juz per hari, namun jika masih terasa berat, bisa juga dengan membagi satu juz tersebut dalam 5 kali waktu sholat. Misalnya, Al-Baqarah terdapat 141 ayat, dan kita bisa membagi dengan 14 ayat sebelum sholat dan 14 ayat setelah sholat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah berinfak dan bersedekah. Diniatkan agar kita selalu berbagi dan bersedekah semampu-mampunya kita, dan yang bisa kita bagi, mulailah walaupun dari hal yang sederhana. Tak harus berbentuk uang yang banyak, bisa juga makanan. Bahkan senyum dan sapaan santun kepada sesama juga merupakan sedekah. Yang penting keikhlasan kita yang jadi pengundang ridho dan berkah Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus memiliki keinginan untuk meningkatkan takwa dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 3 amalan utama yang telah disampaikan tadi. Karena sesungguhnya kita telah merugi apabila kita meninggalkan bulan Ramadan, namun kita tidak mendapat peningkatan takwa dan ketakwaan kita tidak bertambah sedikit pun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaat yang dapat dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.